Mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dede Ibin di Ciamis, Jawa Barat. Dede, jadi kenapa pelaku akhirnya dirujuk ke rumah sakit jiwa milik pemerintah provinsi? Ya, baik Paskalis dan juga saudara, saat ini berdasarkan keterangan baik dari pihak kepolisian ataupun dari spesialis ahli kejiwaan, kemarin menyatakan bahwa pelaku tarsum yang telah keji membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, itu pada pemeriksaan kejiwaan yang kedua dinyatakan bahwa tarsum harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit Cisarua, Kabupaten Bandung. Memang hasil diagnosa kemarin ketika dimintai keterangan di sel khusus Mapolres Ciamis, tarsum terkadang nyambung dan juga terkadang tidak. Meskipun kondisi tarsum begitu tenang, kooperatif dan memberikan keterangan yang seutuhnya. Namun yang jadi perbedaan ataupun hingga tarsum harus dirujuk ke rumah sakit Sarua Bandung ini, terkadang kalau ditanya terlalu kelamaan, pertanyaan-pertanyaan terlalu lama, tarsum selalu tidak menyambung. Kemudian juga ini observasi ini untuk menentukan layak dan tidaknya apakah tarsum akan ditindaklanjuti secara proses hukum atau bagaimana dan tidaknya. Kemudian observasi ini dilakukan selama 14 hari. Setelah 14 hari dinyatakan bahwa tarsum mengalami kejiwaan atau gangguan jiwa, maka pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pihak kejaksaan serta terlibat dinas yang lainnya untuk menunjukkan bahwa narsum akan bakal jadi proses hukum. Kemudian kalau dinyatakan memang narsum sembuh ataupun tidak mengalami kejiwaan, maka polisi akan melakukan tindak pidana pembunuhan serta disertai kekerasan. Kemudian juga perlu diinformasikan sekali dan juga saudara ketika pemeriksaan kedua kemarin itu selama hampir 30 menit dibandingkan dengan pemeriksaan pertama. Namun ada perbedaan-perbedaan ketika tarsum sebelumnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian itu berontak dan tidak mau memberikan keterangan yang seutuhnya sehingga pemikirannya labil dan selalu reaktif. Namun pemeriksaan ketika oleh spesialis kejiwaan dengan persuasif dilakukan di pertama di ruangan reskrim Polres Ciamis, yang kedua di sel tahanan begitu kooperatif, tenang dan sabar. Namun ketika pertanyaan terlalu lama itu akan tidak nyambung. Seperti itu sekali dilaporkan dari Ciamis. Oke, sedang didalami lagi apa yang sebenarnya terjadi pada permasalahan kejiwaan pada pelaku. Tapi selain itu apakah sudah ada sejumlah saksi juga yang sudah diperiksa? Dari pemeriksaan itu apa saja fakta yang sudah terungkap oleh polisi? Baik Paskalis dan juga saudara, perlu diinformasikan saat ini pihak kepolisian baru memintai 7 orang saksi yang telah dimintai keterangan. Di antaranya ada anak, kerabat, tetangga, hingga mantan bosnya atau teman bisnisnya. Ketiga 7 memberikan keterangan bahwa perlu diklarifikasi motif pembunuhan terhadap istrinya sendiri yang dilakukan oleh pelaku tarsum itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pinjaman online ataupun perilaku anaknya judi online. Namun ini murni bahwa pelaku memiliki utang terhadap perbankan, kemudian perorangan, dan juga mantan bosnya atau teman bisnisnya. Sebelumnya memang tarsum dan korban ini sukses punya usaha di daerah Bali, namun usaha yang dirintisnya selama bertahun-tahun mengalami kebangkrutan hingga harus membayar hutang kepada beberapa orang juga terhadap perbankan. Kemudian tarsum dari Bali pindah ke Ciamis, tepatnya di Kecamatan Rancah, dan membuka usaha kembali menjadi Bandar Pulau Domba atau Bandar Kambing. Namun usaha yang dirintisnya juga tidak lama dan mengalami kebangkrutan. Sehingga dari situlah motif yang sering terjadi hingga cekcok antara suami istri atau pelaku dan korban. Nah, ada kalimat-kalimat yang memang tersinggung terhadap tarsum atau pelaku ini. Kalimat seperti bahwa harta warisan atau tanah yang dimiliki oleh istrinya dari orang tuanya habis dipakai bayar utang oleh tarsum. Nah, pelontaran kalimat ini selalu dinyatakan ketika di depan anaknya.
Nah, yang lebih kita informasikan gali lagi lebih mendalam bahwa anaknya itu pernah menjual beberapa kali sepeda motor ataupun menggadaikan terhadap temannya sehingga oleh Tarsum ditebus, dibayar, kemudian perilaku ini bukan satu kali, dua kali. Sehingga motif dari itulah Tarsum menjadi tertekan karena ketika memberikan arahan, memberikan pencerahan terhadap anaknya tersebut selalu dilindungi ataupun karena dimanja oleh korban atau istri dari Tarsum. Nah, motif ini sehingga Tarsum menjadi tertekan dan banyak kata-kata kalimat yang tersinggung. Dari situlah Tarsum nekat dan keji membunuh hingga memutilasi istri hingga kemarin menjadi sekarang diperlukan di sel penjara. Seperti itu, sekali yang perlu diinformasikan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dede Ibin melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat.